Masuk ke sesi selanjutnya, sesi kedua, dengan materi implementasi nilai-nilai akhlak dalam strategi manajemen, pengembangan SDM, arah organisasi, dan strategi keuangan PT KBN Persero, dengan narasumber kita, Direktur Keuangan PT KBN Persero. Untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ari Hendrianto, MM, untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan Pak Ari. Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Alif, yang kami banggakan teman-teman senior manajemen yang hadir pada pagi ini di ballroom secara offline, dan seluruh anggota KBN yang mengikuti webinar melalui online pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Tadi sudah kita mendengar dari Pak Dirut tentang apa-apa, tagline apa-apa yang menjadi tema core value kita, yaitu akhlak. Memang ada pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu kita coba renungkan bersama terkait dengan akhlak. Akhlak ini ada suatu tagline yang sangat indah, sangat baik. Namun demikian, akhlak tadi itu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana akhlak tadi itu menjadi core value, menjadi suatu falsafah, suatu pandangan bekerja dan seterusnya yang bisa dipegang, yang bisa menjadi dasar teman-teman semuanya, para anggota di KBN ini. Pertanyaan itu harus dijawab, dan hal tersebut bisa jadi akan menjadi tagline saja kalau kita benar-benar tidak menjalani akhlak tadi secara maksimum di dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat kita bekerja. Saya akan mencoba membawakan materi yang nantinya mungkin disinilah kita akan bicara akhlak itu menjadi bagian yang penting bagi kita semuanya. Slide pertama tolong. Slide pertama mana nih? Saya akan sedikit merefresh seluruh member atau anggota dari KBN terkait dengan roadmap Kementerian BUMN, di mana ada 5 fondasi besar yang akan menjadi tujuan strategik. Tidak hanya KBN, seluruh BUMN mempunyai tujuan strategik mengarah ke 5 fondasi ini. Yang pertama adalah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Jadi bisa dibayangkan bahwa kehadiran BUMN ini tidak hanya sekedar bagaimana dia meningkatkan value mikronya, tapi bagaimana dia bisa berdaya guna untuk Indonesia, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosialnya. Pertanyaan kita, apakah dalam keseharian kita selama ini dalam bekerja sudah berbasis akhlak mengarahkan semua energi kita untuk Indonesia? Itu pertanyaan yang harus dijawab teman-teman semuanya. Jadi dengan kata lain, fondasi nomor 1 ini adalah bersifat sangat patriotis, sangat patriotik bagi semua orang. Bisa dibayangkan kalau semua orang paham tujuan BUMN, orang yang di member BUMN itu juga paham, kemudian kita punya core value, kalau itu dikombinasikan semangat yang ada di internal teman-teman semuanya adalah untuk Indonesia. Berarti apa? Memaksimalkan tidak hanya skala ekonomi, finansial, tapi juga sosial yang melingkupi KBN ini. Kira-kira itu poin nomor 1-nya. Yang kedua, inovasi model bisnis. Apa sih inovasi model bisnis itu? Secara sederhana, menurut versi saya, nanti kita bisa diskusi, adalah bagaimana inovasi kegiatan-kegiatan manajemen yang dilakukan oleh semua orang di KBN ini bisa meningkatkan benefit bagi stakeholder. Stakeholder itu macam-macam, ada customer, ada karyawan, ada pemerintah, ada masyarakat sekitarnya. Pertanyaannya lagi, apakah akhlak tadi itu, kemudian kita menyadari tujuan strategi kita adalah selalu berinovasi di model bisnis, apakah keseharian kita
sudah mengedepankan kepentingan untuk meningkatkan benefit dari stakeholder kita? Ini yang perlu dijawab juga. Kira-kira seperti itu. Sebagai leaders BOD-1, apakah yang kita lakukan dalam keseharian ini benar-benar sudah mendorong terjadinya peningkatan benefit bagi stakeholder? Itu kuncinya. Kemudian fondasi yang berikutnya, tujuan strategik berikutnya adalah kepemimpinan teknologi. Kepemimpinan teknologi ini menjadi bagian fondasi dasar di mana Kementerian BUMN memandang sangat penting di era tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut Fuka tadi itu posisinya. Kalau tentang teknologi juga kita masih jauh, bisa dibayangkan seberapa besar nanti kita ketinggalannya. Akhlaknya punya, tapi tujuan mengarah ke sananya kita masih jauh. Ini PR lagi yang harus dijawab oleh semua orang. Sejauh mana KBN ini menghasilkan program, menghasilkan aktivitas dengan ujung-ujungnya adalah kita nanti menjadi pemimpin di teknologi digital, misalnya seperti itu. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah BUMN didorong untuk menuju ke tujuan strategik dalam rangka untuk meningkatkan investasi. Dimanapun BUMN tadi berada, diharapkan membawa iklim investasi bagi semua orang. Tidak hanya company KBN ANSI, tapi juga seluruh stakeholder yang tertarik, yang punya interest dengan kawasan, bisa berbisnis atau menanamkan investasi secara sehat di aset kita. Kira-kira seperti itu poin yang saya tekankan. Kemudian pengembangan talenta. Talenta ini merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi, tidak hanya di KBN, di seluruh bentuk organisasi. Karena apapun, secanggih apapun sistem, secanggih apapun teknologi, secanggih apapun aset, kalau kita nggak punya talent untuk menggerakkan itu, untuk menjalankan itu, tidak akan ketemu value nantinya menuju fondasi tadi itu, yang nilai ekonomi dan sosial yang untuk Indonesia, kemudian inovasi model bisnis yang selalu berkelanjutan, kepemimpinan teknologi, kemudian peningkatan iklim investasi di kawasan di lingkungan BUMN, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mendudukkan pengembangan talenta secara benar. Kira-kira seperti itu. Apa sih talenta yang perlu kita dorong di sana? Adalah talenta yang berbasis performance, yang berbasis GCG, yang berbasis skill dan kompetensi. Sehingga ujung-ujungnya BUMN nantinya diharapkan menjadi pabrik talenta, sehingga bisa mendorong pergerakan talenta di seluruh BUMN bisa terjadi. Sehingga gap talenta di seluruh BUMN bisa dipenuhi melalui kebutuhan atau tersedianya talenta internal. Kira-kira seperti itu. Poin 5 dasar ini yang perlu kita pahami juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut bahwa core value itu sangat penting. Memang kita semua sependapat dengan hal seperti itu. Yang jadi persoalan sekali lagi kami sampaikan di kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama merenungkan apakah akhlak yang menjadi core value yang didorong, yang harus diterjemahkan di seluruh BUMN sudah dipahami, sudah menjadi dasar bagi kita semua dalam melaksanakan tugas. Itu poin saya. Selanjutnya, saya ingin memberi gambaran tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa ending-endingnya kita akan menuju ke KBN yang great company lah, kira-kira seperti itu. Tujuan yang sangat mulia, visi yang sangat, menurut saya, sangat rasional juga, kira-kira seperti itu. Untuk itu, hal yang perlu kita pahami adalah KBN nantinya harus bisa menghadirkan organisasi KBN yang lincah nih. Organisasi yang lincah tadi itu kalau kita lihat, kemudian ini sebagai bahan perenungan kita bareng-bareng, apa yang saya sampaikan. Kemudian organisasi ini harus disusun, dimulai dari inisiatif strategik. Inisiatif strategik adalah dengan kunci seluruh anggota paham arah tujuan organisasi clear strategik. Yang tadi berkali-kali
berkali-kali ada kesempatan BOD selalu menyampaikan bahwa tahun 2021 adalah tahun perkuatan fundamental. Tahun 2022 adalah perkuatan fundamental dan profitabilitas. Cash flow, dan profit. Kemudian yang tahun berikutnya 2023 adalah service yang excellent. Cash flow, profitabilitas, dan service yang excellent. Kemudian wave berikutnya di tahun 2024 adalah menjadi great company, di mana cash flow, profit, service, dan aset kita menjadi rebutan atau banyak diminati oleh stakeholder. Itu ada identitas kunci-kunci visi perusahaan kita kalau kita mau ngomong menuju ke great company. Great company bagi saya adalah ada beberapa tolak ukur yang tadi saya sampaikan. Cash flow kuat, profitabilitas berkelanjutan, servisnya excellent, lokasi kita, aset kita sangat diminati atau menjadi rebutan bagi orang lain, bagi investor. Selain aset kita menjadi rebutan orang lain, bahwa talenta atau tenaga kerja atau SDM di luar KPN sangat ingin berjoin dengan kita, untuk bergabung dengan KPN, karena kita benar-benar sudah menjadi great company. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana kondisi yang great tadi itu kita menjadi pilihan utama pelanggan, pilihan utama calon pegawai, pilihan utama stakeholder lainnya, kira-kira seperti itu, sudah jauh mana. Kemudian berikutnya sudah jauh mana service excellent kita. Makanya pada kesempatan pada saat RKP 2022, saya selalu concern pada saat bicara arah penempatan investasi kita, di mana saya mengarahkan ke tim, sebagian besar duit kalau ada dipakai untuk perbaikan jalan. Karena itu bagian inti bagi kita semuanya. Kita ngomong service excellent, kalau jalannya jelek nggak ada gunanya. Itu poin pertama, hardware harus benar-benar yang dapat dilihat mata, yang dapat dirasakan oleh hati dan lain sebagainya, itu bisa kelihatan. Nah, itu salah satunya di jalan. Kira-kira seperti itu. Itu sebetulnya dalam rangka kita mengarahkan ke service excellent. Nah, poin-poin sederhana itu saya harapkan menjadi bagian dari teman-teman semuanya untuk memahami apa sih core value-nya akhlak, apa sih visinya kita. Kira-kira seperti itu. Apa sih tujuan besar dari Kementerian BUMN terkait dengan 5 fondasi dasar BUMN semuanya diarahkan ke arah sana semuanya. Salah satunya adalah kehadiran BUMN adalah untuk Indonesia. Kira-kira itu. Kemudian struktur yang ada di kita, apakah organisasi kita sudah memberdayakan teamwork melalui jaringan kita yang kuat. Jaringan KPN sekarang belum kuat nih. Kalau teamwork jaringan kita kuat, jaringan korporasi kita kuat, kita bisa menempatkan orang, menempatkan energi kita, kira-kira seperti itu, menempatkan sources kita ke jaringan kita. Kira-kira seperti itu poinnya. Jadi pada saat untuk ke arah sana, kami melihat bahwa sudah seharusnya, karena memang ada satu core value lagi, saya kembali ke kolaborasi. Sudah waktunya tidak hanya tagline, tidak hanya basa-basi, company ini harus membuka diri aktif dalam partnership dan menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi seluruh player. Kira-kira seperti itu. Jangan basa-basi lagi, partnership, tapi benar-benar diterjemahkan dalam hati bahwa kalau kita sendirian, itu resikonya tinggi. Kita sendirian nggak mungkin bisa berkembang. Kira-kira seperti itu. Untuk itu, saya harapkan KPN ini menciptakan media komunikasi korporasi, baik internal maupun eksternal, kuat yang berbasis offline dan online. Sejauh mana sekarang, apakah media organisasi kita, korporasi kita, sudah kuatkah pada saat bicara untuk memproses kegiatan-kegiatan usaha? Sudah puaskah settingan atau program online kita? Sudah siapkah, sudah kuatkah settingan program offline kita terkait pemberdayaan resource kita ini? Terkait dengan customer, terkait dengan vendor, dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian di mana dorongan keterbukaan untuk memberdayakan media online dan offline
dalam rangka peningkatan value perusahaan ini sangat menentukan terkait dengan struktur yang ada di kita. Yang ketiga, organisasi harus berbasis proses. Proses di mana ujungnya pengambilan keputusan adalah cepat. Kemudian juga di dalam proses itu seluruh member kita punya peluang untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Sesuai dengan tadi itu untuk talenta tadi itu kan memang diarahkan kita tuh untuk terus belajar nih. Learning terus, jangan sampai putus. Sejauh mana proses yang ada di kita mendorong orang untuk termotivasi, untuk terbuka, untuk selalu belajar dari waktu ke waktu. Kira-kira seperti itu. Di dalam proses itu sendiri, identitas yang perlu atau praktek yang perlu kita dudukkan adalah organisasi ini harus berbasis kinerja. Organisasi ini harus punya standar cara kerja yang kuat dan sama. Kemudian juga harus mendorong di proses ini keterbukaan informasi dan accessibility atau kemudahan akses bagi members untuk mendapatkan data informasi, ya pasti semata-mata demi kepentingan perusahaan, nggak ada cerita yang lain, kira-kira seperti itu. Proses di situ sudah seberapa kuatkah di organisasi kita, kira-kira itu poin saya. Kemudian people yang ada di organisasi KPN yang saya harapkan nantinya lincah adalah modelnya dinamis, menumbuhkan passion kepada seluruh anggota atau seluruh human capital untuk bekerja sama demi perusahaan. Ini adalah implementasi dari amanah. Tidak ada yang lain demi perusahaan, ujung-ujungnya adalah demi negara juga. Kira-kira seperti itu. Sehingga mau tidak mau platform yang harus kita kembangkan di dalam pergerakan SDM ini adalah pergerakan SDM yang fair. Tidak ujuk-ujuk, tidak siapa dekat, siapa cepat, siapa yang dekat itu yang menjabat, kira-kira seperti itu. Kedepannya pergerakan human capital harus fair, harus didorong dengan satu tolak ukur yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya nanti ada namanya KPI individu. Kemudian komunitasnya juga kompak. SDM kita harus kompak juga, kompak bahwa jadi bagian keluarga besar KPN kompak. Saling menolong, saling mendorong, saling mengingatkan, kira-kira seperti itu. Kompak dalam arti sudah ngerti tujuannya juga, kira-kira seperti itu. Kemudian di KPN ini BOD-1, BOD-2, BOD, termasuk BOD, harus punya semangat yang melayani dan membagi kalau punya ilmu. Jangan pelit ilmu, kira-kira seperti itu. Jangan pelit memberi arahan. Jangan pelit juga melayani. Itu cukup, bagi saya enggak. Selain itu juga ada leader itu juga mampu mendengarkan. Mampu memperbaiki diri juga pada saat ada masukan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu poin-poin yang harus kita kembangkan terkait dengan people yang ada di KPN ini. Kemudian teknologi. Ini suatu hal yang menurut saya hal yang wajar di semua organisasi, di semua BUMN, baik swasta maupun BUMN. Teknologi ini menjadi bagian penting agar organisasi bisa mempercepat proses, mempermudah proses, mengakuratkan proses outputnya. Jadi bahasa sederhana saya, teknologi itu adalah mengantarkan masa depan yang lebih cepat. Kira-kira seperti itu yang poin saya di sini. Jadi sejauh mana organisasi KPN yang lincah ini, kira-kira seperti itu, yang sebagai hal yang saya idam-idamkan itu bisa diterjemahkan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan juga ke bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar baik yang offline sama online, kami sampaikan bahwa tahun ini sudah kita lakukan perbaikan grading jabatan serta penghasilan pegawai, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah bahwa itu tidak putus, bahwa itu bagian yang sangat kecil dalam rangka kita menuju organisasi yang lincah tadi itu. Tahun ini juga direncanakan kita akan
meng-hire konsultan untuk mereview struktur organisasi yang ada di kita, melakukan perbaikan sehingga bisa benar-benar disetting ulang, ditata ulang, kira-kira seperti itu, untuk bisa sejalan dengan 5 fondasi Kementerian BUMN tadi itu. Salah satunya adalah poin pertama adalah kehadiran BUMN adalah untuk Indonesia. Kira-kira itu. Kemudian juga selain itu kita juga upayakan secara cepat untuk segera mempersiapkan adanya KPI individu. Yang tadi saya sampaikan bahwa KPN ini harus menjalankan organisasi human capital-nya, pergerakan human capital-nya harus fair. Salah satunya adalah kita akan dorong, kita setting KPI individu untuk seluruh pegawai di kita. Terus, nah ini posisinya tadi sudah banyak sekali saya sampaikan secara tidak langsung. BUMN perlu memiliki nilai utama sebagai identitas dan perekat budaya kerja mendukung peningkatan kerja secara berkesinambungan. Ini adalah bagian-bagian yang menjadi poin-poin yang perlu kita sikapi bersama, di mana salah satunya adalah learning and development ini sangat penting bagi kita semuanya. Kemudian talent management, kemudian perekat timbal balik antara karyawan dan organisasi. Gampangnya organisasi mengharapkan seluruh karyawannya menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Karyawan mengharapkan perusahaan dapat memberi remunerasi yang baik untuk menjamin masa depannya. Intinya itu aja sebetulnya. Kalau kesepemahaman itu terjadi, perusahaan kasarnya itu membutuhkan karyawan untuk bergerak untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Karyawan mengharapkan bahwa kehadiran di dalam perusahaan ini adalah dapat dijamin masa depannya, remunerasi itu tidak hanya masalah penghasilan, tapi karir dan seterusnya. Itu yang perlu disetting, keseimbangan tadi itu, kebutuhan karyawan dan kebutuhan organisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahasa sederhananya adalah employee value proposition, kira-kira seperti itu. Kemudian juga kita coba human capital ini harus kedepannya juga dalam rangka untuk administratifnya, kira-kira seperti itu, harus memanfaatkan teknologi human capital, kira-kira seperti itu. Saat ini memang kami akui masih jauh dari teknologi yang dipakai di KPN ini. Ini tantangan yang besar bagi kita semuanya. Kemudian reward and punishment pada dasarnya berkali-kali Pak Dirut juga menyampaikan, intinya kalau perusahaan ini sejahtera, kira-kira kaya gitu, kita harapkan juga karyawan kaya, begitu kan ya Pak Dirut ya bahasanya. Jadi kalau mau kaya selama Anda bekerja di BUMN, bikin kaya BUMN-nya dulu. Kira-kira jangan bikin kaya diri sendiri baru BUMN nanti Pak, BUMN kan kaya sendiri, indah pada waktunya, enggak gitu. Bikin BUMN kaya, harapannya kita punya komitmen bahwa sebagian dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kaya tadi adalah kaya bukan kaya dadakan dan tidak berkelanjutan, kaya yang berkesinambungan. Sehingga selalu dari waktu ke waktu KPN itu bisa membayar gajinya kepada karyawan. Kira-kira seperti itu. Terus, nah ini nggak perlu saya sampaikan tadi bahwa akhlak ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini tagline yang sangat indah. Bahasa ini nggak ada artinya, kata-kata ini nggak ada artinya. Kalau tidak diterjemahkan di dalam kegiatan kita sehari-hari, kegiatan siapapun di organisasi ini. BOD-1 ini menjadi tagline yang indah, bisa dipasang, tapi kalau ini dipraktekkan pada saat Anda melakukan fungsinya, kira-kira seperti itu, atau fungsi dan perannya, baik itu hubungan dengan anak buah, hubungan dengan sesama BOD-1, atau hubungan dengan eksternal, dipakai sebagai dasar untuk menjalankan tugas, ini suatu kata-kata ajaib yang bisa menghasilkan
menghasilkan output, menghasilkan hasil yang di luar dugaan kita semuanya. Kalau ini benar-benar diterjemahkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas kita harus amanah, melaksanakan tugas kita harus kompeten. Pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita kompeten? Yang bisa mengukur adalah diri Anda sendiri pada dasarnya. Pada saat kita masih butuh ilmu, belajarlah, bertanyalah, kira-kira seperti itu. Dan kalau kamu punya ilmu, berbagilah. Intinya seperti itu. Selalu bergulir ke arah sana. Harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekali lagi saya sampaikan bahwa core value akhlak ini tidak ada artinya kecuali kata-kata kalau tidak dipakai sebagai acuan kita dalam bertindak atau bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Terus, ini sedikit saya ingin memberi gambaran konsep berpikirnya, tujuan nilai dasar sebagai kompas KBN. Visi perusahaan tadi sudah saya sampaikan dan sudah saya sampaikan, kemudian Pak Dirut juga berkali-kali menyampaikan sekali lagi bahwa kita endingnya adalah great company. Great company itu adalah ukurannya cash flow-nya kuat, profit-nya berkelanjutan, service-nya excellent, KBN diminati oleh stakeholder. Itu 4 ukuran pokok great company. Kira-kira seperti itu. Saat ini terjemahan untuk lebih konkretnya sedang di-fine tuning oleh konsultan. Di-fine tuning oleh konsultan. Jadi salah satunya pada saat bicara kita adalah untuk Indonesia, bahwa kita posisinya tadi disampaikan ada membawa iklim investasi yang sehat selalu di KPN. Memang ada pertanyaan mendasar di aset kita, terutama di daerah Cakung posisinya. Apakah tadi disampaikan oleh Pak Alif, itu apa, handphone ya Pak Alif ya, masalah handphone. Dulu Nokia itu rajanya. Dulu rajanya benar, tapi karena dia tidak adaptif, tidak melihat, fukanya tidak kelihatan di organisasi itu. Sehingga dia keselip oleh pemain-pemain baru lainnya, hilang, hampir hilang. Hampir menjadi player yang nomor keberapa terkait dengan industri budget posisinya. Dulu KPN yang saya dengar, kawasan Berikat Nusantara ini, kita nggak usah nawarin, orang datang, kira-kira seperti itu. Di Cakung, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita tidak memulai diri kita melihat fukanya ke depan, terutama bahwa masa depan itu tidak pasti semuanya. Itu sesuai dengan ajaran Islam juga, Pak. Hari esok ada goib juga kan, kira-kira seperti itu. Tapi kita harus selalu beriman kalau di Islam, kira-kira. Tapi untuk yang berkorban, kita harus selalu membiasakan diri kita melihat ke depan itu masih misterius, tidak pasti, ambigu, kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana aset kita bisa optimal nih. Nah, manajemen melihat untuk hal seperti itu adalah kita meng-hire konsultan untuk melakukan remaster planning-nya, melihat lebih dalam lagi ke depannya seperti apa. Yang jadi bagian yang perlu saya sharing di sini bahwa ke depan itu pengennya KPN menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, leader di dalam ekosistem player di kawasan kita. Kira-kira seperti itu. Pertanyaannya, aset kita banyak disewa orang, apakah kita menjadi player utama di situ? Menurut saya masih belum. Sebagai contoh, pada saat banyak yang nyewa kita di industri untuk servis logistik, tapi kita masih menjadi bagian kecil. Saya lihat timnya Pak Toha sudah mulai belajar ke arahnya sana secara cepat, betapa tidak mudahnya mencari pendapatan dari logistik karena industrinya industri yang sangat kompetitif, sangat ketat persaingannya, kira-kira seperti itu. Saya selalu ngomong, seandainya kamu dapat, yang penting dapatkan trust dulu dari orang lain. Jangan berusaha nyari untung dulu, trust dulu nanti untung belakangan. Kalau kamu bekerja di logistik, kira-kira seperti itu. Nah, ini mental-mental seperti itu tolong dikembangkan di industri logistik nih Pak Toha, kira-kira seperti itu ya. Jadi trust dulu didapatkan keuntungan belakangan. Pemain logistik yang awal-awalnya dulu dia nyarinya adalah trust dulu, bukan untung dulu. Kira-kira seperti itu.
Itu poin penting saya yang perlu direnungkan oleh tim dari logistik kita. Banyak industri di kita juga kira-kira seperti itu. Harapan saya sih pada saat ada industri semuanya, misalnya kasarnya di sini, industri yang nyewa di kita itu butuh batu bara semua. Nah ini di rumah kita kalau bisa batu baranya lewat kita, kira-kira gitu loh. Butuh listrik, listriknya dari kita punya pembangkit, butuh pengolahan limbah, limbahnya diserahkan kita olah, itu menjadi leadership di ekosistem kawasan kita, menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Itu terjemahnya secara sederhana seperti itu. Pertanyaannya kalau itu masih jauh, yaitu kita belum menjadi tuan rumah, mungkin menjadi tamu di rumahnya sendiri. Ini yang kita jaga bareng-bareng ke depannya, jangan sampai seperti itu. Intinya itu. Untuk itu kami melihat bahwa visi perusahaan ini harus semuanya members harus tahu visi perusahaan ke arah mana. Syarat mutlaknya itu pada saat kita bicara organisasi mengarah ke tujuan strategiknya. Kalau visinya tidak duduk, visinya tidak ditrust oleh members, percuma kok. Percuma. Visi tadi itu visi yang bisa dicapai juga, yang rasional dicapai, ukurannya juga nanti BOD harus bisa menerjemahkan, memberi ukuran-ukuran yang bisa dipahami juga. Tidak hanya sekedar kata-kata lagi. Setelah visinya tadi kita dudukkan dan semua member tahu, akhlak ada, yang kita butuhkan adalah satu pikiran di members, di anggota KBN ini. Satu pikiran, satu hati, satu KBN. Kemudian satu semangat mendorong KBN lebih maju. Dampaknya adalah kalau itu semangat yang tadi itu yang bersifat soft skill tadi itu ada di organisasi kita, bukannya tidak mungkin KBN tambah berkembang yang tadi itu bisa masuk di tujuan-tujuan web strategik tadi itu. Saya cukup meyakini untuk cash flow teman-teman sudah mulai memahami nih perkuatan cash flow. Perkuatan cash flow fundamental semua teman-teman sudah memahami. Tapi begitu bicara profitabilitas yang berkelanjutan masih belum, masih perlu di-setting. Saya sampaikan berkali-kali, ini harus hati-hati. Portofolio bisnis kita, itu adalah profit center kita sekitar 167 miliar. Tapi begitu dikonsolidasikan dengan mesin kantor pusat dan mesin cost center kita, tinggal 27 miliar. Ini yang perlu dipahami teman-teman semuanya. Kira-kira seperti itu. Profitabilitas itu bisa meningkatkan pendapatan, bisa mengefisienkan biaya, kira-kira itu poin saya. Kalau KBN bertambah kuat, value added kepada stakeholder pasti akan tumbuh. Benefit pegawai akan tumbuh secara berkelanjutan. Tadi saya sampaikan bahasa sederhana. Bikin kaya KBN dulu, karyawan kita berjuang untuk kaya juga kan Pak. Kita nggak mungkin ya, perusahaannya kaya, karyawannya miskin. Kita nggak pengen seperti itu juga. Kemudian berikutnya adalah membangun negara yang kuat. Terus nah, terkait dengan hal itu dalam kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan beberapa hal yang menjadi action konkret dari divisi SDM, di mana bahwa kita sudah melakukan reassessment di seluruh SDM. Ini adalah dalam rangka untuk quality mapping. Harapannya nanti kalau strukturnya sudah jadi, sudah disahkan menjadi struktur yang baru, bekal tadi yang sudah diasasi itu menjadi bagian untuk kita meredevelop lagi, mendeploy lagi karyawan-karyawan yang ada di kita. Kemudian kita mencoba selalu mendorong pemberdayaan dalam teamwork untuk proyek strategik nih. Saya cukup sedih nih proyek strategiknya kita itu masih belum benar-benar dikelola secara apa ya? Secara profesional dan duduk kursi. Banyak proyek strategiknya yang perlu lebih dipertajam lah. Proyek strategik kita itu gampangnya ada di satu di Takalar, yang kedua ada di C04. Gampangnya itu deh. Kira-kira seperti itu. Kemudian pengawasan ke anak perusahaan kita masih saya selalu pada kesempatan menyampaikan pengawasan anak perusahaan perlu dilakukan nih Pak.
Tidak hanya sekedar anak itu kita lahirkan, tapi anak itu kita besarkan menjadi anak yang soleh ke depan. Kira-kira seperti itu. Tidak hanya kita biarkan mereka tidak diarahkan, mereka punya imajinasi sendiri, punya kelakuan yang tidak terarahkan, sehingga pengawasan tadi itu lemah, menyebabkan value dari anak perusahaan tadi itu tidak akan tumbuh-tumbuh. Kira-kira seperti itu. Tidak bisa besar menjadi anak perusahaan yang soleh, yang berbakti ke orang tuanya lah, ke KPN-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian training dan pembelajaran kita sudah dapat arahan dari klaster Dana Reksa. Intinya bahwa training dan pembelajaran knowledge ini sudah rata-rata kita sediakan 5% dari total biaya pegawai, di mana nanti program-programnya kita nginduk ke Dana Reksa Learning Institute lah, kira-kira seperti itu, untuk mengirim teman-teman untuk meningkatkan kemampuan akademis dan teknisnya, kira terampil posisinya. Intinya seperti itu. Kemudian pengukuran kinerja human capital ini kita sampaikan. Saya sama tim bekerja keras, semoga tahun depan sudah mulai bisa diimplementasikan. Untuk itu saya selalu ngomong kepada POD, terutama Pak Alif, saya butuh konsultan nih Pak. Ada dua hal besar, konsultan segera hadir terkait dengan struktur organisasi yang lincah, yang baru, yang depan, yang nanti akan bisa mencapai visi tadi kita. Kemudian yang kedua adalah pengukuran kinerja dari pegawai kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian penerapan pola karir yang berkelanjutan, yang terencana. Untuk itu perlu segera disusun rumpun atau kelompok karir, tidak ujuk-ujuk orang di luar kelompoknya bisa masuk di situ dan seterusnya. Ini sedang kita cari formatnya, cari apa kekhususannya di KPN. Kira-kira seperti itu. Monitoring kinerja pasti kalau tadi sudah ada alatnya, pengisian job position dan talent pool itu kita kerjakan, di mana janji kita adalah dalam rangka pengisian jabatan, prosesnya adalah proses yang adil dan fair bagi semua orang. Kira-kira seperti itu. Terus, nah ini saya sedikit pengen mengilustrasikan nih Pak Dirut posisinya bahwa pada saat akhir tahun 2020, kira-kira seperti itu, kita anggap itu starting point kita melihat company ini yang ada di situ. Pada itu kita pegang RKAP, kita pegang RJPP, Pak. Dan RJPP di mana cara menerjemahkan perencanaan planningnya adalah nilai kolaborasinya dan adaptifnya mungkin dikesampingkan, Pak, sangat rendah. Semuanya serba sendiri. Itu baik bangun takalar, terutama maupun C04 posisinya. Sementara posisi kondisi cash flow, kondisi aset tidak memungkinkan. Kalau dipaksakan, bahasa saya sederhana, kalau dipaksakan, itu pesawat terbang itu adalah menuju awan yang risikonya tinggi, kemungkinan akan jatuh di sebelum sampai tujuan jauh udah jatuh kehabisan bensinnya. Di 2021 bisa bankrupt, bisa nggak punya duit. Kira-kira seperti itu. Kalau kita teruskan planning itu, takalar sendirian, C04 sendirian sesuai dengan apa yang ada dimandatkan di RKAP dan RJPP, habis. Kira-kira seperti itu. Karena mitigasi risikonya tidak kita pertimbangkan. Big risk terus itu ya. Pesawat itu terbang dengan risiko tinggi. Itu posisinya. Intinya itu. Jadi pandangan saya pada saat itu melihat situasi seperti itu, saya berkali-kali menyampaikan tahun 2021 perkuat dulu pesawat terbangnya ini, fundamentalnya nih, cash flow, cara kerja, SDM-nya diperbaiki dulu, kira-kira seperti itu. Di tahun 2020 awal, akhir, kira-kira seperti itu. Jadi bisa nangkep ya, kalau ini kita paksakan pesawatnya bisa nggak nyampe tujuan, malah jatuh di waktu yang dekat, kira-kira seperti itu. Resikonya karena kita tidak ada mitigasi resikonya, semua dikelola sendiri, dikerjakan sendiri, dan alone, pasti akan perusahaan menghadapi defisit cash flow terus. Pasti ngutang pada titik tertentu, tidak ada yang mau ngutangin kalau kapasitas debt kita
tidak cukup gitu. Kira-kira seperti itu. Terus, nah kami melihat bahwa skenario berikutnya ini menjadi fondasi akhir tahun kita adalah bahwa ke depan posisi yang tadi itu untuk program ekspansi kita, terutama yang saya identifikasi C04 dan Takalar, mungkin kalau ada lagi di new location, kira-kira seperti itu yang berkali-kali kami melihat Pak Agus dan tim dari timnya Pak Agus dan Pak Alif sendiri ke sana kemari sampai ke Bandung dan sebagainya untuk berusaha mengembangkan KBN di lokasi baru. Tapi yang saya tangkap sangat bagus bahwa sebisa mungkin pada saat kita mengembangkan ekspansi bisnis tidak harus keluar duit, kira-kira gitu prinsip yang dijalankan posisinya. Ini posisinya bahwa pesawat tadi itu posisinya pesawat untuk ekspansi tadi itu tidak ada bahasa lain kecuali kita jangan nyetir sendiri, jangan terbang sendiri. Harus menarik partner yang lebih jago, yang lebih kuat duitnya, kira-kira seperti itu, untuk bisa join di pesawat kita, pesawat yang kita setting ini. Sementara yang di luar itu harapannya kita profesional, fokus di hal-hal yang bersifat fundamental tadi itu, ngelola aset yang ada di KBN dan di Cakung dan di Marunda. Semoga bahwa yang di Cakung ini segera ketemu arah strategiknya pengelolaan aset di Cakung yang sejalan dengan VUCA tadi itu, yang bisa menghindari turbulen dari VUCA tadi itu, sehingga aset Cakung tidak semakin turun okupansinya, tapi bisa diberdayakan untuk hal-hal yang baru. Bisa jadi bahwa perlu di fine tuning mungkin untuk berikat, mungkin kita udah nggak bisa nih, kira-kira. Karena bisnis dengan model berikat, dibangunin pabrik, kira-kira seperti itu, kemudian investor tinggal bawa mesin sama koper, bisa beroperasi, menyewa di situ. Model bisnis itu saya kira nggak sustain, karena untuk menghadirkan pabrik ini, bangunan kita sudah cukup tua. Kalau kita setting jadi bangunan baru, sudah mahal, belum tentu sesuai dengan keinginan dari pabrik. Karena yang kami melihat bahwa untuk di lokasi Cakung ini, posisi harus kita bisa mengarahkan kepada produk dengan nilai produk yang high level produk, bukan low level produk. Kalau level produk tidak ketemu dengan lokasi yang ada di Cakung ini, tenaga kerja maupun propertinya terlalu mahal. Ini nanti boleh ada kesempatan tanya jawab, saya akan berusaha menjawab sebisa mungkin. Apabila kami tidak bisa, nanti mohon bantuan Pak Alif tidak bisa, nanti mungkin kita tanya ke pemegang saham Pak terkait dengan implementasi domestic power value dari akhlak. Terus saya kira itu Pak Alif yang bisa saya sampaikan. Teman-teman BOD-1 yang ada di ballroom dan seluruh pegawai yang join di webinar pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang ada yang berkenan. Tidak ada maksud yang lain. Saya berusaha menyampaikan sesederhana mungkin, seringkas mungkin, sehingga dapat dipahami. Saya kira itu waktu saya kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari atas paparannya. Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Untuk yang pertama, masih dari Bapak Sutirman dari SBU Kawasan Cakung. Pertanyaannya seperti apa arah bisnis KBN ke depan? Lalu pertanyaan yang kedua masih dari Pak Sutirman. Apakah struktur organisasi yang ada saat ini sudah sesuai dengan arah bisnis KBN ke depannya? Lalu pertanyaan kedua dari Vanema. Pertanyaannya, apa yang dapat kami lakukan apabila terdapat permintaan investor yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan agar tetap menjaga service excellent dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan? Waduh, pertanyaannya kok dilanjut Bapak, pertanyaan yang ketiga.
Untuk pertanyaan ketiga ada dari Bapak Aditya. Saya baca dulu bentar Bu, pertanyaan Baik. yang apa? Yang pertama kali struktur organisasi apa? Struktur organisasi apakah sudah sesuai dengan arah bisnis PT KBN saat ini? Oke. Lalu yang kedua, Yang Vanema tadi apa? Yang Vanema, apa yang dapat dilakukan apabila terdapat permintaan investor yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, agar tetap bisa menjaga service excellent dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Oke. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ari untuk menjawab, Pak. Ya. Pertama Pak Sukirman ya. Pak Sukirman. Betul, Ya. Pak Sukirman. Pak Sukirman ya. Iya, betul, Pak. Ya, Pak Sukirman menanyakan struktur organisasi, apakah struktur organisasi KBN ini sudah sejalan atau sesuai dengan tujuan besar visi perusahaan, apalagi links dengan kementerian. Secara tegas saja tidak perlu dilakukan penyesuaian, tapi saya butuh konsultan untuk ngawal ini biar perubahan struktur organisasi bisa fair, bisa tadi bahasanya sederhana saya adalah bisa disetting, bisa lebih tangguh, lebih agile, lebih lincah dalam menghadapi iklim VUCA. Semuanya tidak pasti nih, kira-kira seperti itu. Pertanyaan berikutnya, setelah struktur organisasi sudah didudukkan, cukupkah bahwa itu kita posisinya langsung jagoan, langsung semuanya bisa berubah? Tidak. Begitu struktur organisasi ditetapkan, perlu yang tadi saya sampaikan, pedoman-pedoman, platform-platform kegiatan kita terkait dengan penjualan, terkait dengan pelayanan vendor, pengadaan barang dan jasa, layanan kepada investor, dan seterusnya itu harus di fine tuning, kira-kira seperti dilihat lagi, masih bisa dipakai atau perlu disesuaikan untuk bisa menghadirkan platform yang responsif terhadap stakeholder. Stakeholder salah satunya adalah customer, salah satunya investor. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perlu di-benchmark struktur organisasi duduk. Berikutnya adalah semua orang di organisasi melihat ulang platform-platform yang ada di perusahaan ini. Salah satunya platformnya adalah surat menyurat lah. Kira-kira salah satunya. Sudahkah surat menyurat kita mewakili kebijakan surat menyurat itu sudah mewakili bagaimana nanti mendorong company ini responsif, bertanggung jawab, dan seterusnya. Saya kira masih perlu dilakukan koreksi. Itu salah satu contoh yang saya sampaikan. Kemudian apakah, sebagai contoh, nanti ada kaitannya dengan si Vanema, apakah kita akan selalu pada saat memutuskan penjualan, memutuskan harga, apakah selalu kita harus minta fatwa dari orang lain, antara lain adalah dengan KJPP, antara lain adalah dengan kejaksaan. Apakah company itu sampai sejauh itu tidak pede ke depannya? Apa jadinya kalau setiap proses di kita selalu minta fatwa orang lain, kecepatannya di mana? Kira-kira seperti itu. Ini salah satu pandangan saya secara pribadi terkait dengan proses tadi itu organisasi perlu dibentuning. Tapi struktur organisasi ini tidak cukup dilakukan perbaikan kalau pedoman platform-platform tadi itu tidak dilihat ulang, tidak dicek ulang apakah masih sesuai atau perlu perbaikan. Orang sampai sekarang itu posisinya anak perusahaan itu mau ke arah mana juga nggak ngerti kok kita. Nggak ada pedomannya. Belum ada pedoman pengelolaan secondment agreement-nya di masing-masing anak perusahaan juga belum ketemu. Bagaimana terkait dengan core business-nya di KPL ini. Platform kita seperti apa? Apakah akan kita biarkan logistiknya juga sebagai bapak kos? Atau mungkin ada pola yang lain. Dia tidak boleh bapak kos, tapi kalau dapat customer, dapat marketing fee. Kira-kira seperti itu. Biar nggak benturan. Seperti itu perlu ada inovasi, berpikir, melihat, kemudian melakukan perbaikan dengan semangat ke akhlak tadi itu. Passionnya adalah demi KBN melakukan kegiatan tadi itu posisinya yang saya sampaikan. Itu jawaban saya dengan Pak Kirman. Untuk investor tidak sejalan dengan kebijakan perusahaan,
Namun kita ingin memberi servis yang excellent kepada investor, kira-kira seperti itu. Intinya kan sebetulnya salah satu yang saya tangkap Pak Vanema ini isunya pasti harga. Customer dimanapun customer pengennya murah, Pak. Dimanapun customer itu murah. Gitu. Dimanapun kita sebagai penjual pengennya aman dan setinggi mungkin. Kira-kira seperti itu. Kita selalu terjebak dalam bahasa murah tadi itu ukurannya adalah harga posisinya. Padahal namanya value produk itu harga ada sebagian kecil. Sebagai contoh bahasa sederhana saya pada saat bicara produk bikinan Apple, kualitasnya mungkin sama dengan kualitas teknologinya sama dengan bikinan yang Xiaomi dan sebagainya. Tapi kenapa Apple bisa dapat nilai yang lebih tinggi? Karena dia memberi namanya value proposisinya kepada customer, dia menjanjikan hal yang tidak bisa diterjemahkan oleh angka. Tapi adalah trust produk. Kira-kira seperti itu. Nah, kita belum ke arah sana. Produk kita adalah jualan apa? Jualan properti lah, kira-kira menyewakan properti. Bahasa Vanema ini cukup menggelitik bagi kita semuanya. Apa jadinya nih posisinya? Kalau kita pengen servis yang excellent, sementara customer-nya pengennya murah, apakah kita berikan? Nanti kita berseberangan dengan GCG kita. Ya sebelum ke arah sana, sebetulnya cek dulu cara kita strategi pricing-nya udah benar belum? Strategi pricing di KBN udah benar belum? Yang saya tangkap strategi pricing-nya adalah pada saat kita pusing, kita minta fatwa dari KJPP maupun kejaksaan. Kira-kira seperti itu. Strategi pricing kita sudah benar-benar mengidentifikasi pricing tadi itu adalah salah satunya kondisi aset, yang kedua aksesibilitasnya aset tadi itu, yang ketiga ada demand-nya. Demand-nya ada enggak? Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan kompetisi harga di sekitar kita juga diperhitungkan. Jadi tidak hanya melihat dari sisi time series, tapi memang posisinya mungkin nama asetnya sama, tapi lokasinya yang satu ada nyelempit sulit aksesnya dan seterusnya. Yang satu di boulevard namanya gudang, itu bisa beda harganya. Kemudian yang nyempil tadi itu posisinya tidak, selain aksesnya sulit, kondisinya juga tidak siap pakai, perlu banyak perbaikan dan seterusnya. Inilah sebetulnya strategi pricing yang saya selalu katakan itu adalah tolong dilihat lebih dalam lagi, lebih bekerja keras lagi, masing-masing diidentifikasi kondisi asetnya, posisinya. Soalnya kita sudah selama ini pola kerja kita begitu mentok ya KJPP atau LO, KJPP, LO. Jadi kita nggak mau berpikir lebih jauh lagi, nggak mau bekerja keras, berpikir mencari solusi di mana memang saya sepakat nih pada saat bicara seseorang invest di KBN ini pasti investasinya jangka panjang, bukan investasi jualan warung bakso, tapi pengen investasi jangka panjang. Ada niat itu hal yang normal bagi seorang company mau investasi baru posisinya, dia pengen yang murah, pengen yang semurah mungkin. Karena apa? Dia pasti akan mengeluarkan modal investasi, modal kerjanya mesti keluar dulu, kira-kira seperti itu. Hal yang normal. Nah, bagaimana kepandaian kita, kecerdasan kita melihat situasi seperti itu, kira-kira seperti itu posisinya. Nah, memang agak cukup rumit pada saat bicara terhadap pricing tadi itu. Kadang-kadang pricing tadi ditentukan ada dengan kebijakan yang lama dan seterusnya, itu yang menyebabkan ujung-ujungnya sampai bahasa sederhananya orang kalau mau nyewa baru jauh lebih murah daripada penyewa lama di kita itu. Benar nggak Pak Seno? Nah, ini kan hal yang perlu dipelajari, perlu dicarikan solusi bagi kita semua. Mungkin itu bisa menjawab ya Vanema ya. Terima kasih.
Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dua yang terakhir nih Pak. Yang pertama dari Bapak Aditya Nugroho. Mana? Itu kan Implementasi akhlak harus dilakukan secara utuh dalam rangka keseragaman. Namun salah satu tantangannya adalah penanaman akhlak, khususnya adaptif, ke dalam sistem human capital di mana perubahan kondisi kerja dan tim kerja yang baru sehubungan dengan proses mutasi dan rotasi karyawan terkadang menimbulkan disharmonis kerja. Pertanyaannya, bagaimanakah kiat-kiat atau strategi perusahaan terkait hal ini? Akankah proses adaptasi ini berjalan lancar, cepat, dan tepat tanpa menimbulkan potensi permasalahan yang baru? Ya, terima kasih nih Pak Aditya Nugroho MO. Ini pertanyaan sangat mendasar dan boleh dikatakan sangat bagus banget. Tantangan bagi saya secara pribadi, secara divisi juga melihat ke arah sana posisinya. Intinya sederhana, pada saat bicara mutasi, bicara rotasi, pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Adalah satu, kebutuhan perusahaan, kemudian ada kandidatnya, kemudian cara mengisi jabatan, dan seterusnya itu harus didudukkan posisinya. Nah, untuk dalam rangka adaptif ini, kira-kira seperti itu, di dalam kiat-kiat salah satu yang bisa saya sampaikan bahwa kedepannya mutasi ini adalah menjadi bagian yang normal di organisasi dulu. Itu yang harus dijawab semua orang. Kira-kira seperti itu. Lupakan kepentingan pribadi bahwa mutasi diperlukan untuk kepentingan perusahaan dan itu menjadi bagian yang biasa. Kemudian pada saat bicara mutasi tadi itu, syarat keduanya harus pola karir harus didudukkan. Pedoman-pedoman karir harus didudukkan. Ini juga sedang kita kerjakan. Pedoman-pedoman pola karir tadi harus didudukkan. Kemudian penilaian-penilaian karyawan tadi juga didudukkan posisinya. Sampai mekanismenya pada saat bicara BOD-2 ke atas, itu namanya ada proses wawancara. Seleksinya seperti itu posisinya. Jadi ada beberapa komponen ke depannya, mohon didoakan bahwa ke depannya tidak main ujuk-ujuk pada saat bicara mutasi pejabat, ya terutama di BOD-2 dan -1, pasti ada namanya mekanisme talent pool, pola karir, kemudian job position, kemudian wawancara, dan seterusnya kita lakukan seperti itu. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga, saya punya keinginan, punya mimpi sebetulnya untuk jenis KBN seperti ini, sebetulnya seharusnya bisa memutar karyawan itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Biar semuanya cepat banget, karena organisasi kita kan sederhana banget kira-kira. Setiap 2 tahun orang muter. Sehingga mereka ngecap ilmunya kemana-mana, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang ada yang data di masa lalu, puluhan tahun juga masih ada di tempat yang sama. Kira-kira seperti itu. Mas Aditya, ini saya mohon didoakan, didukung juga, kira-kira seperti itu, terkait bagaimana sistem pengelolaan SDM bisa adaptif dalam mengakomodir keinginan seluruh member karyawan. Tapi karyawan tadi pengennya semuanya kan naik jabatan, pengennya gajinya gede, kira-kira seperti itu. Sementara tugas kami adalah menyeleksi itu yang layak dapat jabatan, yang memang yang terbaik bagi KBN, satu. Kemudian yang kedua adalah pada saat bicara mutasi, tolong ini dipahami hal yang biasa, hal yang normal. Bahasa sederhana saya tadinya belum sempat dibicarakan di BOD meeting, seharusnya KBN per 2 tahun sekali bisa muterin karyawannya. Harusnya nih, kira-kira seperti itu posisinya. Kalau itu terjadi, mungkin kualitas dari SDM kita dengan pengalaman yang ada, karena 65% seseorang kompetensinya naik kalau penugasan langsung, direct assignment itu langsung bisa mendorong kompetensinya naik, belajar dia, kira-kira seperti itu. Itu Pak Adit, kemudian yang Lulu PT Siar, kok PT Siar? Ya, ada ikut. Iya Pak, ada dari Ibu Lulu dari PT Siar. Pertanyaannya, penerapan akhlak di KBN apakah sudah dapat diukur? Bolehkah dibagikan ilmunya? Lalu apa saja item pengukuran akhlak yang diterapkan karyawan untuk meningkatkan profit bagi perusahaan?
Mungkin tidak hanya profit, tapi bisa juga dilihat dari kepuasan pelanggan atau hal-hal lainnya. Mohon penjelasan Pak Ari, terima kasih. Ya nanti mungkin untuk session teknisnya nanti akan Pak ada sesi berikutnya asesmen akhlak ya. Tapi sebetulnya akhlak atau fondasi tujuan perusahaan yang dicanangkan oleh Kementerian itu sudahkah diterapkan secara maksimum atau masih dalam bentuk tagline atau sudah berproses dan seterusnya. Itu pada ujung-ujungnya adalah company ini bisa dilihat pada saat bicara implementasi dari visi, misi di dalam kesehariannya. Terjemahan lebih lanjut lagi adalah pada saat bicara value atau kinerja dari company ini semakin bagus, kira-kira seperti itu. Ada teori, ada kemungkinan dugaannya bahwa akhlak ini sudah masuk menjadi bagian semangat atau menjadi core value yang dipegang oleh seluruh karyawan. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti secara teknisnya bagaimana akhlak dan sebagainya, sebetulnya tadi disampaikan Pak Alef bahwa ini sebetulnya sudah value ini ada di kita itu dari dulu sebetulnya. Salah satunya amanah. Amanah itu ada posisinya. Intinya seperti itu. Nanti secara teknis Pak Gunadi yang akan menyampaikan asesmen. Tapi dengan bahasa sederhana saya bahwa memang saya sepakat tidak hanya profit, meningkatkan profit perusahaan. Tadi saya sampaikan bahwa kehadiran BUMN itu adalah meningkatkan ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Profit adalah bagian dari ekonomi, kira-kira seperti itu, di situ posisinya. Tapi cerita besarnya adalah BUMN adalah diharapkan bahwa nilainya bisa untuk kepentingan Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari, Bapak dan Ibu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu tadi. Baik, untuk sesi kedua telah selesai.